Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah qiyam Ramadan, jamaah subuh yang diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saudaraku, kita sudah memasuki 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan peningkatan kualitas kesadaran kita akan kehadiran Allah dalam hati kita semakin menguat. Saudaraku, puasa bukan sekedar imsak atau menahan, tetapi juga tashkil, membentuk. Bukan hanya lapar, tetapi lahirnya kesadaran ilahiyah yang hidup di dalam diri kita. Allah menegaskan orientasi pembentukannya lewat firman-Nya yang kita sudah hafal dalam Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Saudaraku, tujuan puasa jelas takwa, bukan menahan lapar. Makna takwa dalam surat ini menjadi spesifik karena banyak ayat Al-Quran menyebutkan wa ulaika humul muttaqun, tetapi tidak menyebut secara spesifik ibadah tertentu yang menghantarkan kepada ketakwaan. Tetapi Al-Baqarah ini menegaskan bahwa dengan menyebutkan puasa, kita akan diharapkan mencapai derajat takwa itu. Apa yang dimaksudkan pengertian takwa di sini dibandingkan dengan pengertian takwa pada ayat-ayat yang lain? Menurut Sayyid Husain Nasr, beliau menyatakan bahwa tujuan puasa adalah untuk mencapai takwa, yaitu hidup dalam kesadaran akan Tuhan dalam diri secara terus-menerus. Itulah makna takwa dalam konteks Al-Baqarah 183 ini menurut Sayyid Husain Nasr. Rasulullah mengingatkan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, dalam hadis yang lain nanti perbuatan keji, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan status hadis itu sahih. Artinya puasa bukan hanya persoalan fisik, tetapi transformasi moral dan spiritual. Jadi proses menjadi takwa adalah proses menuju pembentukan pribadi di mana terjadi transformasi moral dan spiritual. Saudaraku, ini menjadi menarik karena pertanyaannya adalah apakah Ramadan dalam diri kita, di lingkungan kita sudah melahirkan transformasi moral dan spiritual? Dalam bahasa lain, apakah puasa kita sudah berhasil membentuk atau hanya masih terhenti pada suasana euforia sesaat
yang fokus pada puasa sekedar menahan lapar dan haus itu. Faktanya, saudaraku, fenomena Ramadan di banyak tempat menunjukkan lonjakan kehadiran di masjid, intensitas ibadah yang meningkat, aktivitas sosial dan sedekah meluas, narasi religius mendominasi ruang publik. Namun, setelah Syawal, masjid kembali sepi, disiplin ibadah menurun, praktek korupsi dan ketidakjujuran tetap terjadi, ketimpangan sosial tidak berkurang secara signifikan. Saudaraku, kajian subuh kita ini mencoba menganalisis atau mencari format bagaimana melaksanakan puasa yang membentuk, bukan sekedar menahan, di era digital ini, di era modern sekarang ini, di mana kita mengalami overload, digital overload. Apa itu digital overload? Yaitu kondisi kelebihan beban mental akibat terlalu banyak menerima informasi atau paparan peringkat digital, apakah itu HP, laptop, media sosial, yang melampaui kapasitas penerimaan otak. Hal ini menyebabkan stres, gangguan fokus, kecemasan, gangguan tidur, dan kelelahan mental. Contoh-contoh digital overload itu, ya ketergantungan, scrolling tanpa henti, menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, apakah itu TikTok, Instagram, hingga lupa waktu. Multitasking berlebihan, membuka banyak tab di browser, membalas email, mengecek chat kerjaan secara bersamaan, atau ketergantungan notifikasi. Ini dong, begitu bunyi, kurang cepat buka itu. Rasa cemas, sehingga harus selalu mengecek HP setiap kali ada notifikasi masuk. Bahkan mengecek HP saat bangun tidur. Bangun tidur HP duluan dilihat. Kebiasaan langsung membuka HP saat bangun tidur pagi dan sebelum tidur. Sebelum tidur lihat lagi apa berita. Kadang-kadang posting dulu. Update status sebelum tidur. Duh, gua ini belum bisa tidur, kenapa ya? Katanya. Emang siapa yang peduli lu bisa tidur atau tidak? Saudaraku, timbulnya rasa cemas. Cemas ketinggalan berita atau tren terbaru ketika tidak online. Kalau sudah hilang sinyal, kalau sudah tidak ada wifi, bingung ini. Aduh, lupa ini ngisi pulsa. Saudaraku, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh digital overload ini sulit fokus, mudah terdistraksi, dan susah berkonsentrasi pada satu tugas. Saudaraku, ketika orang lagi heboh-hebohnya di dunia digital ini, banyak yang tidak ingin jadi pegawai negeri. Karena apa? Jadi YouTuber aja jadi duit, gitu kira-kira begitu. Tapi fakta menunjukkan kemudian 5 tahun terakhir ini terlampau banyak perusahaan-perusahaan besar memberhentikan generasi Z yang punya banyak keahlian, tapi gagal fokus ketika dikasih beban. Apa lagi akibatnya? Kelelahan mental, merasa lelah, meskipun tidak melakukan tugas aktivitas sehari-hari. Tugas berat pun tidak. Ada gangguan tidur, sulit tidur atau insomnia. Akibat apa? Scrolling sebelum tidur. Apalagi kecemasan. Merasa cemas, mudah tersinggung, stres. Dan lahir juga perilaku antisosial. Lebih memilih berinteraksi lewat layar daripada tatap muka secara langsung.
Saudaraku, disinilah ibadah puasa memiliki peran penting. Pagi ini mudah-mudahan kita menyadari setiap yang Allah ciptakan sesungguhnya memiliki relevansi dengan kondisi kekinian. Kenapa penting? Yang pertama, puasa ini mudah-mudahan akan menghantarkan kita dari sekedar menahan fisik. Makan minum itu fisik. Ke arah kemampuan atau melatih kita ke arah pengendalian diri secara total. Saudaraku, puasa membentuk kemampuan untuk mengatur diri sendiri oleh diri sendiri, guna menjaga keseimbangan dan mencapai keberhasilan diri kita sendiri. Praktek konkret untuk mencapai ini tidak hanya menahan lapar, tetapi ayo di puasa ini paling tidak kita belajar menahan komentar impulsif, komentar yang didasari dorongan-dorongan sesaat di media sosial. Komentar impulsif di media sosial adalah seperti memberikan tanggapan, balasan, atau pendapat secara spontan tanpa memikirkan konsekuensi, kebenaran informasi, atau dampaknya terhadap orang lain. Komentar ini biasanya didorong oleh emosi sesaat, marah, atau senang berkelebihan, atau ingin viral, dan seringkali kemudian disesali. Saudaraku, contoh komentar impulsif di media sosial itu, ya tanpa pikir panjang, mengetik dan mengirim komentar secepat mungkin setelah membaca atau melihat konten, tanpa mempertimbangkan apakah berita itu benar atau tidak. Pada hari ini telah terjadi, sebarkan kepada semuanya. Sebar langsung. Apalagi diakhiri dengan kalimat takbir. Kira-kira gitu tulisannya. Langsung tuh kurang cepat. Padahal kalau sedikit dia menahan jeda untuk melihat berita itu, beritanya itu diteruskan, itu tulisannya. Maknanya apa? Kapan yang disebut pagi ini telah terjadi? Saudaraku, yang kedua, contoh komentar impulsif itu didorong emosi, respon langsung terhadap konten yang memancing kemarahan, ketidaksetujuan, atau kepuasan instan. Ya. Kemudian kurang kontrol diri, ketidakmampuan untuk menahan diri dalam mengungkapkan isi pikiran secara langsung kepada publik. Apa itu contoh komentar impulsif di media sosial? Komentar yang menghujat karena marah. Ada situasi seseorang mengunggah berita tentang kecelakaan yang mengakibatkan pengemudi pemula, diakibatkan oleh pengemudi pemula ya. Nah, komentar impulsif itu maksudnya langsung ngomong, makanya jangan sok-sok bawa mobil, nyusahin orang aja lo, mending lu aja yang mati. Kira-kira begitu. Atau komentar provokatif, misalnya ada situasi, ada perbedaan pendapat dalam debat politik atau selebriti, komentar impulsif itu, dasar begok lu, nggak punya otak ya, mending lu urusan diri sendiri, kira-kira begitu. Atau mungkin komentar penilaian fisik, seorang influencer menggugah foto liburan. Nah, komentar impulsif itu apa? Gendutan banget sih. Mending lu diet aja deh ketimbang lu pamer. Jadi langsung mengomentari fisik tanpa diminta. Ada lagi komentar spontan yang bersih hoax ya. Ada berita simpang siur mengenai bencana. Nah, komentar impulsif itu, ini beneran. Tetangga gua juga bilang begitu. Share langsung ke semua grup.
Jadi menyebarkan informasi tanpa verifikasi atau cek fakta. Ada lagi komentar fitnah. Melihat video cuplikan pendek yang dipotong, komentar impulsif. Oh, orang ini memang sering maling ini. Penjarain aja. Tanpa bukti dan berpotensi ungkapan ini melanggar undang-undang ITE misalnya. Saudaraku, untuk menghindari perilaku ini penting untuk menyiapkan diri, menerapkan etika bermedia sosial seperti menyaring informasi sebelum berkomentar dan mempertimbangkan dampak kata-kata yang digunakan. Bisa enggak selama puasa ini kita terapkan puasa digital 2 jam misalnya. 2 jam sehari tanpa gadget. Saudaraku, yang kedua, puasa ini dari sekedar menahan lapar harus mengarah kepada pembentukan empati sosial. Lapar itu adalah pintu kesadaran sosial. Rasulullah SAW bersabda, ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di Ramadan. Maka puasa membentuk sensitivitas terhadap kemiskinan, kepedulian terhadap ketidakadilan, kejujuran dalam diri dan jabatan. Allah firmankan, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Al-Insan ayat 8. Saudaraku, puasa membuat kita merasa lapar. Dari sini lahirlah empati. Laisal mu'minul ladzina yashba'u wa jaruhu jani'un ila janbih. Rasulullah berkata, bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya lapar di sampingnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Al-Kubra, Baihaqi dengan status hadis hasan. Maknanya, saudaraku, puasa membentuk kesadaran sosial. Bukan sekedar kesalehan personal. Ya. Di era digital ini, di era disrupsi ekonomi, di mana kesenjangan makin melebar, gaya hidup makin pamer, puasa melatih kita untuk mengurangi konsumsi, meningkatkan distribusi, menguatkan solidaritas. Puasa menggeser manusia dari self-centered menjadi ummah-centered. Dari fokus kepada diri sendiri, mengembang menjadi fokuslah kepada keumatan. Yang ketiga, saudaraku, puasa yang akan menghantarkan kita kepada membentuk dan bukan dari sekedar menahan adalah bagaimana puasa mengajak kita atau mengarahkan kita kepada kepedulian terhadap ketidakadilan. Allah menegaskan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berlaku ihsan. An-Nahl ayat 90. Puasa melatih diri kita untuk menahan diri dari yang halal di siang hari. Kalau untuk menahan diri terhadap yang haram, ya dia jauh lebih mampu. Artinya puasa membentuk moral restraint, yaitu
konsep pengendalian diri atau pembatasan perilaku seseorang berdasarkan prinsip-prinsip moral, etika, atau kesadaran diri. Bukan karena paksaan fisik dari luar. Hanya karena ingin kaya, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dengan cara cepat, maka menempuh korupsi dan lain-lain, manipulasi dan seterusnya. Saudaraku, di era manipulasi data, korupsi sistem, dan penyalahgunaan kekuasaan, puasa adalah madrasah, sekolah keadilan. Karena orang yang sadar Allah melihatnya, tidak akan mudah menzalimi atau mengambil hak-hak orang lain. Yang keempat, puasa akan membentuk kejujuran dalam diri dan jabatan. Saudaraku, puasa adalah ibadah paling sunyi. Tidak makan bisa saja berpura-pura. Tetapi Allah benar-benar tahu. Dalam hadis kudusi, Rasulullah berkata, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang nanti akan membalasnya. Hadis diriwayatkan oleh Sahih dan hadis riwayat Muslim ya, dalam status hadisnya sahih. Saudaraku, hadis kudusi adalah firman Allah yang tidak diterakan dalam Al-Quran, tapi konten isinya disebutkan oleh Nabi. Itu namanya hadis kudusi. Mengapa saudaraku? Karena puasa adalah latihan integritas tanpa pengawasan. Nah, di era krisis integritas sekarang ini, di mana jabatan sering dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, puasa sejatinya melahirkan transparansi, amanah, dan perasaan tanggung jawab moral. Jadi benarlah saudaraku bahwa puasa itu membentuk sensitivitas terhadap kemiskinan yang melahirkan kepedulian sosial, kemudian kepedulian terhadap ketidakadilan yang melahirkan keberanian moral, dan kejujuran dalam diri dan jabatan yang melahirkan integritas. Sama kata dengan perbuatan. Dan integritas yang konsisten melahirkan amanah. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. An-Nisa ayat 58. Saudaraku, di era krisis integritas, puasa sejatinya melahirkan perilaku yang amanah. Yang kelima, dari ritual ibadah tahunan saudaraku, mudah-mudahan akan menghantarkan kita, membentuk kita kepada kesadaran ilahiyah. Puasa adalah merupakan latihan untuk membangun kesadaran ilahiyah, kesadaran akan penglihatan Allah, kesadaran bahwa Allah melihat kita setiap saat, yang membuat kita tidak berani makan dan minum diam-diam. Karena kita tahu bahwa Allah Maha melihat, dan kesadaran akan adanya ilahiyah itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki kendali penuh tanpa pengawasan orang lain. Karena kita tahu alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah melihat? Begitu kata Allah dalam Al-Alaq ayat 14. Maka latihan kesadaran itu terlihat dari puasa yang membentuk kesadaran diri, sistem kesadaran yang lebih kuat daripada CCTV atau adanya pengawas.
dia tetap akan menjadi orang yang lurus di kantor, di ruang digital, di ruang privat, dia tetap akan jujur. Yang keenam, puasa yang membentuk bukan hanya sekedar adalah ketika kita merubah puasa Ramadan yang bulanan ini berubah menjadi habit tahunan. Saudaraku, puasa yang membentuk tidak selesai saat Idul Fitri. Prinsip pembentukan Ramadan itu training camp. Syawal sampai Syakban ke depan, implementasi hasil dari training camp itu. Jadi ini menarik ketika sudah Idul Fitri, takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah takbir kemenangan. Kemenangan apa? Wong kita baru selesai training kok. Paling-paling kita dapat sertifikat. Apakah sertifikat itu membuat kita menjadi laku, menjadi bisa punya pekerjaan, menjadi diterima untuk bekerja? Belum tentu. Justru setelah Ramadan, benar tidaknya Ramadan kita akan teruji di Syawal sampai Syakban, 11 bulan ke depan. Bagaimana caranya merawat itu, saudaraku? Ya, begitu selesai nanti Ramadan, masuk Syawal, jangan lupa awetkan perasaan kesadaran diri itu dengan mulailah puasa Senin Kemis misalnya. Nanti ada puasa Ayyamul Bid supaya tetap terjaga kesadaran diri itu. Lanjutkan sedekah rutin itu yang kita sudah mulai di Ramadan. Kemudian lakukan muhasabah mingguan. Jika setelah Ramadan integritas meningkat, berarti puasa kita sudah membentuk. Saudaraku, yang berikutnya adalah dari individual menuju transformasi peradaban. Puasa membentuk 3 level. Level pertama, individu. Hasil pembentukannya, lahir individu yang disiplin, jujur, dan sabar. Ini yang mahal sekarang di generasi instan sekarang, atau Gen Z sekarang ini. Sabar itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Karena orang sekarang ingin cepat, hasil cepat, kerja minimal, tapi hasil memuaskan, pendapatan banyak, dan tidak mengerti apa yang disebut dengan proses. Kira-kira begitu ya. Level kedua setelah selesai individu, pada level sosial, timbul atau hasil pembentukannya, timbul empati, solidaritas, kepedulian. Dan pada level yang ketiga, puasa yang sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan, dia menjadi levelnya institusional. Hasil pembentukannya lahir integritas dan amanah. Maka saudaraku, puasa itu dari ritual ibadah berubah menjadi apa yang kita sebut dengan transformasi peradaban, karena pada level ketiga ini akan lahir peradaban yang kita sebut dengan peradaban berbasis budaya takwa. Saudaraku, di era kekinian puasa melatih 5 kekuatan. Pertama, dari menahan fisik menuju pelatihan pengendalian diri secara total, dari lapar menumbuhkan empati sosial, puasa yang menghantarkan kepedulian terhadap ketidakadilan, puasa yang menghasilkan kejujuran dalam diri dan jabatan, tumbuhnya kesadaran ilahiyah dalam diri,
terjadinya perubahan dari ibadah bulanan menjadi ibadah yang hidup sepanjang tahun atau menjadi habit tahunan, dan dari ibadah individu yang melahirkan transformasi peradaban. Inilah puasa yang membentuk, yaitu puasa fisik tambah puasa emosi tambah puasa ego tambah puasa digital. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan peringkat takwa yang hidup terus-menerus dalam diri, paling tidak sampai 11 bulan ke depan. Saudaraku, di era digital sekarang ini manusia banyak kehilangan kendali, bukan karena kurang makan, tetapi karena terlampau banyak keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Puasa hadir bukan untuk melemahkan tubuh, tetapi untuk menguatkan jiwa agar kita dari yang dikendalikan oleh budaya instan menjadi pengendali seluruhnya atas diri kita terhadap lingkungan sekitar kita. Itulah puasa yang membentuk. Saudaraku, semoga Ramadan kita benar-benar mengubah puasa kita dari semula sekedar menahan lapar dan haus menuju puasa yang membentuk karakter. Kalau itu enggak wujud, jangan-jangan kitalah yang disebutkan dalam kata Nabi, hadis Nabi, berapa banyak kamu lihat orang yang berpuasa yang dapatnya hanya lapar dan haus belaka. Tidak ada peningkatan dirinya, tidak ada peningkatan karakter, tidak ada perubahan, tidak ada yang berubah dalam dirinya. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita di 10 hari yang terakhir ini akan benar-benar merasakan betul ada yang berubah dalam diri kita, ada yang berubah dalam perilaku kita. Kita berharap Allah membantu kita di Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan sama-sama bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.